Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 1. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas semua itu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari kewajiban dan hak kita di rumah. Pada halaman 2, amati gambar berikut. Buatlah pertanyaan tentang gambar. Nah, pertanyaan. Cara membuat pertanyaan itu kalian bisa mengawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Di sini saya akan memberi contohnya. Nah, mengapa? Mengapa ayah dan ibu begitu perhatian kepada Siti? Kalau bagaimana? Bagaimana kira-kira perasaan Siti? Bagaimana jika orang tua Siti tidak perhatian kepadanya? Nah, itu adalah contoh pertanyaan yang diawali dengan mengapa dan bagaimana. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan dari bacaan tadi. Lalu bacalah dengan nyaring. Mungkin teman-teman masih bingung, apa sih kalimat saran itu? Nah, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat ataupun himbauan. Contoh kalimat saran itu biasanya menggunakan sebaiknya, seharusnya, dan seterusnya. Misalnya, sebaiknya kamu jangan melakukan hal itu. Sebaiknya kamu belajar di rumah, dan lain-lain. Itu adalah kalimat saran. Lalu, bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ada hak Siti dan saran menunjukkan kewajiban. Oke, di sini saya akan mengulangi lagi. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita dapat, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Nah, di sini hak Siti mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, sayangilah ayah ibumu. Lalu hak Siti mendapat perawatan ayah ibu.
Saran yang menunjukkan kewajiban adalah berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Hak Siti mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Nah, sikap yang menunjukkan kewajiban, manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah ibu. Itu yang harus dilakukan Siti ya teman-teman. Siti harus memanfaatkan waktunya dengan baik ketika bermain dengan ayah dan ibu. Lalu hak Siti dapat bercerita kepada ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, berceritalah dengan kata-kata yang sopan pada orang tuamu. Tidak boleh kasar ataupun membentak. Lalu, mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Saran yang menunjukkan kewajiban adalah belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakan orang tua ya. Lalu mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Ketika Siti memiliki hak untuk mendapat bantuan dari ayah dan ibu saat kesulitan, maka dia juga mempunyai kewajiban. Mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang enak. Lalu, Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, jumlah hari belajar 365 ya harinya. Lalu hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah. Nah, di sini kita disuruh membuat kemungkinan. Berapa ditambah berapa? Jawabannya 365. Kita bisa menulis angka sesuka hati kita, asalkan hasilnya harus 365. Misalnya, 250 ditambah 115, jawabannya berapa? 365. Kita coba lagi. 300 ditambah 65. 300 ditambah 65 jawabannya 365. Nah, berapa ditambah berapa? Jawabannya 365. 200 ditambah 165. Jawabannya 365. Lalu 240 ditambah 125, jawabannya juga 365. Lalu 220 ditambah 145, jawabannya juga 365. Nah, seperti ini ya teman-teman. Berapa ditambah berapa? Jawabannya 365. Oke, kita coba latihan selanjutnya. Amati kembali cerita tentang hari belajar Siti. Tentukan jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Di sini kalian bisa menulis terserah angka berapapun ya. Di sini saya akan menulis 222. Kita akan membuat kemungkinan berapa ditambah berapa, jawabannya 222. Misalnya 200 ditambah berapa? Ditambah 22 itu jawabannya 222. Lalu 195 ditambah 27 jawabannya 222. Kita coba lagi. 180 ditambah 42 jawabannya 222. Kita coba lagi, berapa ya? 100 ditambah
122 jawabannya juga 222. Nah, kira-kira berapa ditambah berapa jawabannya 222? Ada yang tahu? Di sini ditulis angka berapa lagi? Nah, untuk nomor 5 ini tugas kalian untuk mengasah otak kalian ya. Ingat, berapa ditambah berapa jawabannya 222. Di sini kalian bebas mengisi angkanya asalkan hasilnya harus 222. Ya. Kamu tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Tahukah kamu lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Nah, ini lagunya. Saya akan perbesar beserta not angkanya. Nah, seperti ini ya. Ini lagu Jika Ibu Tua Nanti. Kurang lebih lagunya seperti ini ya, teman-teman. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti, berjalan bertongkat kayu, akan kutuntun selalu kemana ayah pergi. Maaf ya teman-teman, suara saya ya seperti ini apa adanya. Mungkin jika teman-teman kurang puas dengan suara saya, kalian bisa mencari lagu Jika Ibuku Tua Nanti ya. Lalu kalian dengarkan. Perhatikan ketentuan berikut yang wajib kamu ikuti. Duduk atau berdirilah dengan nyaman. Perhatikan lagu yang akan dinyanyikan. Bernyanyilah dengan suara lembut namun terdengar. Lakukan dengan kompak. Cobalah dengan suara lembut seperti berbisik, suara normal, dan suara keras. Mana yang lebih bagus menurutmu? Bernyanyi bisa membuat hatimu gembira. Kamu bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bernyanyi sambil bertepuk tangan bisa melatih konsentrasi, kekompakan, dan keakraban. Nah, berarti di sini tugas kalian adalah menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti beserta kelompok kalian, dan kalian harus memperhatikan ketentuan ini. Selamat bernyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 2. Apa yang kamu lihat pada gambar ini? Bagaimana jika kamu menghadapi situasi ini? Menurut saya, dari gambar itu, kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, dan debu, serta hal lain-lain. Dapat dilihat di sini ya teman-teman, ini waktu anginnya kencang banget. Kita juga butuh pakaian. Kalau bisa pakaiannya yang tebal agar
tidak merasa kedinginan. Lalu ini ketika hujan, ketika pakaian kalian kehujanan, berarti kalian harus memakai atau berganti pakaian, karena pakaian yang satu basah terkena hujan. Lalu ketika terik matahari, lalu ketika malam, semua ini butuh pakaian ya teman-teman. Kita itu sangat butuh pakaian untuk melindungi diri kita. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Ternyata pakaian itu banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Siti bersyukur memiliki pakaian. Ia menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Lalu, tulislah kewajiban dan hak dalam berpakaian. Nah, kewajibannya adalah selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Ini maksudnya ketika kalian mau berpakaian, kalian itu harus hati-hati ya teman-teman. Kalau kita kasar, nanti pakaiannya akan sobek. Lalu, menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Ketika ini memandang situasi ya teman-teman. Ketika waktu hujan dingin banget udaranya, kalian pakai pakaian yang lumayan tebal. Nah, ketika di bawah terik sinar matahari yang sangat panas, nah kalian bisa memakai pakaian yang tipis. Lalu berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Kan biasanya berbeda tempat tinggal itu berbeda kebiasaan. Entah kebiasaan makannya, kebiasaan berpakaian, kebiasaan berkomunikasi dan lain-lain. Nah, di sini kalian harus menyesuaikan dengan kebiasaan di tempat kalian itu. Lalu, mencuci baju bila kotor, itu kewajiban kalian ya. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita. Hak kita apa? Nah, hak kita adalah pakaian melindungi tubuh. Ini saya sesuaikan dengan bacaan tadi ya teman-teman. Hak yang diterima adalah pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Lalu, pakaian membuat Siti merasa nyaman. Ketika Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak, maka Siti akan mendapatkan balasan berupa pakaian membuat Siti merasa nyaman.
Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan untuk sekolah. Nah, Siti selalu bersih dan rapi. Itulah yang didapat Siti ketika Siti sudah melakukan kewajibannya. Saya ulangi lagi di sini, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Nah, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita terima. Kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang berpakaian. Sekarang ceritakanlah bagaimana pengalamanmu merawat pakaian. Silahkan kalian bercerita. Pengalaman kalian merawat pakaian itu gimana? Kalian gak mencucinya selama berhari-hari? Atau kalian melipat baju? Atau kalian ketika ada waktu longgar, kalian buat untuk melipat baju, membersihkan baju, dan lain-lain, kalian tulis ya. Lalu di sini amati masalah berikut ini, tuliskan saran-saranmu. Nah, di sini saya akan membantu sedikit. Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju baru Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, kira-kira saran apa yang cocok untuk masalah ini? Nah, saran yang cocok adalah sebaiknya Udin tidak minta dibelikan baju baru karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus. Di sini saya perlu memberitahu bahwa saran itu biasanya diawali dengan sebaiknya atau seharusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini lebih diperinci. Gimana sih cara membuat saran? Nah, ini loh. Ketika ada masalah, semisal Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Nah, kita disuruh membuat saran yang cocok untuk masalah ini. Sarannya adalah, di sini sarannya saya awali dengan kata sebaiknya. Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Atau kalian bisa memakai kata seharusnya. Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Nah, kalian bisa memilih salah satu ya teman-teman. Entah itu sebaiknya atau seharusnya, itu sama-sama benar dan sama-sama bagus. Istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Istirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Nah, siapa di sini yang biasanya tidur siang? Ayo, angkat tangan. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat ya teman-teman. Sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan.
Nah, yang biasanya dilakukan itu adalah memaksimalkan tidur siang, lalu duduk santai di teras rumah atau mendengarkan musik, melihat pemandangan di sekitar rumah, duduk santai di bawah pohon rindang. Oh ya, tahukah kalian, ini tambahan dari saya. Sebenarnya cara beristirahat atau merefresh otak itu kalian bisa melihat tanaman yang hijau-hijau atau melihat air yang jatuh itu loh teman-teman, kemericik ya. Air yang menetes itu bisa untuk merefresh otak kalian. Setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Apa saja kewajibanmu berkaitan dengan tidur siang? Kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Nah, kira-kira apa saja kewajiban kita? Apa saja yang harus kita lakukan ketika tidur siang? Yang pertama, membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang. Lalu, tidur siang sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Biasanya kan ada sampai berlarut-larut. Tidur siang, mulai siang tidur sampai malam. Adakah dari kalian yang seperti itu? Nah, itu kurang baik ya teman-teman. Lalu cuci kaki dan tangan sebelum tidur siang. Menggunakan pakaian tidur dan merapikan kembali tempat tidur. Setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Nah, tulislah cerita tentang kebiasaan istirahat siangmu dan kewajibannya. Berilah judul cerita yang kamu tulis. Nah, silahkan kalian tulis atau kalian cerita tentang kebiasaan istirahat kalian. Di sini saya akan memberi contoh. Misalnya judulnya tidur siang. Isinya, tidur siang sangat baik bagi kesehatan karena dapat mengembalikan kesegaran tubuh. Biasanya saya tidur siang setelah pulang sekolah. Sebelum tidur siang, saya mencuci kaki dan tangan serta berdoa. Saat tidur, saya juga mengenakan pakaian tidur. Lama waktu tidur siang saya sekitar 90 menit. Karena jika terlalu lama tidur siang juga kurang baik. Jangan lupa setelah bangun tidur, rapikan kembali tempat tidurnya ya. Biasanya ada beberapa anak itu yang tidak mau merapikan tempat tidurnya. Jadi yang merapikan adalah ibunya. Nah, itu kurang baik ya teman-teman. Kita yang tidur kok ibu kita yang merapikan. Seharusnya kan kita yang harus merapikan ya.